Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feri Sulsel Fazira Putri Sufi dengan NIM 081918 Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2, yang dimana program ini digunakan untuk menghitung suatu penjumlahan dengan melibatkan operasi faktorial dan pangkat. Program akan menghitung nilai dari setiap suku berbentuk I faktorial, pangkat N dikurang I ditambah 1. Jadi dia tuh pangkatnya tuh berkurang. Lalu menjumlahkan dari I sama dengan 1 sampai N. Program menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial dan pangkat. Hasil dari setiap perhitungan disimpan dan dijumlahkan ke dalam variabel total. Bayangkan, kamu memiliki berapa nilai bertingkat. Setiap angka dari I sampai N dihitung faktorialnya. Hasil faktorial itu kemudian dipangkatkan. Pangkatnya bergantung posisi. Semakin awal, pangkatnya semakin besar. Lalu semua hasil tersebut dijumlahkan menjadi satu. Seperti menghitung. Nah, ini kan I satu faktorial pangkat N. Jadi dua faktorial pangkat N dikurang satu kayak gitu. Jadi pangkatnya tuh semakin berkurang. Nah, lalu masukkan nilai N, menginput N sebagai batas perhitungan, hitung faktorial, menggunakan fungsi rekursif dan menghitung I, hitung pangkat, faktorial dipaketkan dengan N dikurang 1, dikurang I ditambah 1, lakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai N, jumlah hasil, setiap hasil pangkat ditambahkan ke variabel total, menampilkan hasil akhir dari seluruh perhitungan. Jadi terdapat sedikitnya, yaitu terdapat variabel N, I, total, F dengan P yang bertipe integer. Lalu di sini input N, lalu di sini total dimasukkan 0, I dimasukkan 1, sampai batas kurang dari N. Nah, kurang dari sama dengan N. Nah, lalu di sini F dimasukkan dengan faktorial I, P dimasukkan dengan pangkat, F, N dikurang I ditambah 1, total dimasukkan dengan total ditambah P. Lalu selesai, lalu sini tampilkan total. Total ini tampilkan hasil. Nah, lalu ini untuk fungsi inline. Di sini untuk fungsi faktorialnya, function faktorialnya yang terdapat variabel n saja yang bertipe integer, yang dimana jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 maka dia akan ke return 1. Jika tidak maka dia akan ke n dikali dengan faktorial n dikurang 1. Nah, lalu di sini terdapat pangkat A, B yang bertipe integer. Jadi ini untuk pangkatnya, yang dimana jika B sama dengan 0 maka dia akan ke return 1. Jika tidak maka dia akan ke return A dikali pangkat A, B dikurang 1. Lalu di sini terdapat flowchartnya. Ini terdapat inline, dan di sini terdapat jajak jenjang. Di sini terdapat ini flowchart inline, sini start yaitu berbentuk oval, lalu sini input yang n di input, lalu sini prosesnya total dimasukkan 0, lalu sini i plus plusnya jika i dimasuki 1 sampai batas n kurang dari n. Lalu sini prosesnya yang dimana f dimasukkan faktorial, p dimasukkan pangkat, yang dimana terdapat rumus ini yang f, n min 1 tambah 1. Lalu sini total dimasukkan total tambah p, lalu i plus plus terus sampai kondisi salah. Jika salah maka dia ke n. Nah, di sini terdapat faktorial, di mana start, lalu di sini terdapat kondisi if tadi, jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, jika benar maka dia return 1, jika salah maka dia akan melakukan rumus ini, di mana n dikali faktorial n dikurang 1, langsung ke n. Nah, di sini terdapat integer pangkat atau function pangkat tadi, B sama dengan 0, jika benar maka dia ke return 1, jika salah maka dia akan ke return A dikali pangkat A, B min 1, langsung ke n. Nah, sini terdapat programnya akan saya jelaskan di C++. Terdapat include illustrate supaya bisa see in see out, fungsi see in see out. Lalu sini di std supaya tidak std terus di bawahnya. Lalu sini terdapat function faktorial tadi untuk faktorialnya. Ini misal satu faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial kayak gitu kan. Nah, jadi terdapat jika kondisinya n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 maka dia akan ke 1. Jika tidak maka dia akan n dikali faktorial n dikurang 1. Nah, di sini terdapat untuk pangkatnya. Kan pangkatnya tadi tuh ada jenisnya kan, yang dimana semakin berkurang ibaratnya. Nah, dimana pangkatnya itu terdapat variabel A, B, yang dimana kondisi jika B sama dengan 0 maka dia ke return 1. Jika tidak maka dia akan ke return A dikali pangkat A, B dikurang 1. Nah, di sini terdapat fungsi inline-nya, yaitu input out input n, lalu di sini total sama dengan 0, lalu di sini menggunakan for, yang dimana
eh I-nya sama dengan 1, lalu I kurang dari atau sama dengan N, maka dia akan ke I plus plus. Jadi kondisi ini dia akan menjalankan ini yang sampai total ini jalan ke terus I plus plus sampai kondisi yang dimana I-nya itu kurang dari atau sama dengan N. Jika sama dengan N atau kurang dari sama dengan N, maka dia akan berhenti sama dengan. Nah, di sini F-nya dimasukkan faktorial I, lalu di sini P-nya dimasukkan pangkat F, N dikurang I ditambah 1. Jadi yang di sini nih kita memasukkan function yang faktorial tadi. Yang di sini masukkan function yang pangkat tadi. Terus ini total ditambah dengan P, yaitu ditambah dengan pangkat totalnya. Dah, lalu menampilkan output total. Dari total ini, yaitu menampilkan hasil. Nah, nggak usah pakai return 0, karena nggak butuh. Nah, oke. Lalu setelah itu, misalkan N-nya itu mau saya masukin 3, 4. Nah, maka hasilnya 69. Yang dimana dari faktorial 1 sampai 4, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Yang dimana 1 faktorial itu pangkat 4, terus 2 faktorial itu pangkat 3. Jadi pangkatnya itu menurun. 3 faktorial pangkat 2, 4 faktorialnya pangkat 1. Batas N ini. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.